Shalom. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih ada di tempat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi persoalan hidup kita. Mari kita mau menjamah Dia dengan sebuah pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu hati kami Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatimu Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bawa pujian ini dengan lebih sungguh dari dalam hati kita yang paling terdalam. Mari katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan.
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan yang Engkau buat di dalam hidup kami. Jikalau kami boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Layakan kami Bapa, agar semua pujian dan penyembahan kami dapat berkenan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang boleh ikut ambil bagian pada pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga buat ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Semuanya kami percaya ke dalam tangan-Mu Bapa, biar semua dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan apa yang kehendak daripada-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan ke depan hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus, karena saya percaya jika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita dapat mengatasi segala perkara. Untuk itu mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Allah Sanggup. Mari kita bertepuk tangan buat Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Pembacaan Amsal pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 19 ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke depan hadirat Tuhan dengan membawa doa-doa kita, doa pengampunan dosa kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mohon pengampunan dosa kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami yang terdalam ke depan hadirat-Mu Bapa. Bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami Bapa, yang tidak pernah habis-habisnya. Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami setiap harinya Bapa. Tapi seringkali kami jatuh ke dalam dosa, sehingga kami menjadi tidak layak di hadapan-Mu Bapa. Segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, dapat menjadi penghalang kami untuk dapat dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa kami Bapa. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami layak untuk dapat datang bersekutu dengan-Mu dan merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, doa pengampunan dosa kami Bapa, yang kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian berita pengampunan dosa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita merespon berita pengampunan dosa pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang berjudul Kasih Allah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat ulang pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu untuk bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar TV Bapak Ibu. Mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur masih memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, yang kiranya dapat berguna untuk gereja di tempat ini Bapa. Untuk itu Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian untuk memberi yang terbaik bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati juga untuk usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan mereka tidak berkekurangan satu apapun Bapa. Berkati juga buat segala program pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus, sehingga tidak berkekurangan satu apapun dari segi biaya dan akomodasi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan yang terbaik dan kami telah memberi dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau angkat sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kami siap mendengar firman Bapa. Jamah kami Bapa, berkati kami Tuhan. Oh haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mau bawa pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Mari katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan turapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih setia-Mu yang Tuhan sudah peliharakan kami satu minggu yang boleh kami lewati. Dan saatnya kami akan memasuki di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan biar Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sungguh boleh memberkati kami, menguatkan iman kami, dan memberikan kepada kami damai sejahtera dan juga pengharapan iman kami kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan berbicara lewat firman-Mu pada pagi ini, karena kami rindu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Korintus, yaitu dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang
ke-12. 1 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita sudah baca pada pagi ini, di mana kembali Paulus untuk mengingatkan kepada jemaatnya di Korintus bagaimana dia boleh untuk memberikan lewat persembahan berkat Tuhan yang mereka sudah nikmati untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, yang di semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau kita melihat, kalau kita bicara soal berkat, berkat itu datang hanya dari Tuhan. Berkat itu datang hanya daripada Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur 3 ayatnya yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Mazmur 3 ayatnya yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Jelas bahwa setiap berkat yang kita boleh nikmati itu adalah semua dari Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan pemazmur Daud menegaskan melalui Mazmur 3 ayat yang ke-9 tadi, kita tahu bahwa setiap orang dapat menikmati atau menerima akan setiap berkat Tuhan. Setiap manusia, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan layak untuk menikmati dan menerima akan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu dalam berkat jasmani maupun rohani. Secara universal melalui Abraham, kita lihat di dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua, ya, di mana berkat Tuhan yang secara universal di situ disampaikan bahwa Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jelas bahwa dengan apa yang Tuhan persiapkan, apa yang Tuhan sudah percayakan ke Abraham adalah suatu berkat yang luar biasa sekali untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan kita belajar daripada semuanya ini bahwa dengan setiap keberkatan Tuhan yang kita bisa nikmati sampai saat ini, jangan sampai kita sia-siakan. Dan kita melihat pada pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6, di mana firman Tuhan mengatakan, camkanlah ini untuk menabur sedikit dan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mau untuk memberikan sesuatu dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus memberikan dengan satu sikap yang memiliki kerelaan hati kita, ya. Dengan berkat Tuhan yang kita bisa nikmati itu, kita bisa juga merasakan sukacita. Jangan sekali-kali berkat Tuhan yang kita nikmati ini kita mencoba memberi seakan-akan kita ini dengan paksaan, ya, dengan hati yang tidak tulus, dengan hati yang mungkin kita masih bercabang-cabang. Tetapi kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8 di dalam 2 Korintus 9 ini, di situ disampaikan bahwa
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan menurut kerelaan hatinya jangan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana ketika kita sudah menikmati akan setiap berkat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, baik itu secara materi maupun secara jasmani ataupun rohani, kita belajar dari semuanya ini untuk kita bisa kembalikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui ayat tadi kita belajar bahwa dengan kita bisa untuk melakukan semuanya ini, kita harus memang memiliki suatu motivasi di dalam kita bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan jelas di situ bahwa bagaimana kita bisa memberi untuk saling membantu, saling menolong akan terhadap sesama kita, membantu ada suatu kepedulian antara kita dengan orang lain, siapapun orang lain itu, baik keluarga, teman-teman, dalam pekerjaan kita, dalam teman-teman bisnis, bahkan terlebih lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk adanya suatu sinergi, saling membantu, saling menolong, yang dimana kita mempunyai hati untuk kita bisa diperkaya di dalam kasih Allah. Dan di situ dilihat bahwa melalui ayatnya yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Suatu hal yang sangat memberikan kita suatu kekuatan, ya, adalah di mana kita yang tidak mampu, kita yang tidak sanggup, kita yang penuh dengan keterbatasan dalam hidup ini, tetapi ayat yang ke-8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya tujuannya adalah kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Inilah kita melihat di dalam keberkatan yang Tuhan sampai saat ini masih Tuhan percayakan, Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan sekali-kali kita sampai menyalahgunakan, bahkan kita sia-siakan akan keberkatan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kekristenan, ketika berkat Tuhan yang sudah berlimpah, ketika berkat Tuhan yang sudah mencukupi di dalam kebutuhan kita, kadang-kadang kita abai untuk mengembalikannya bagi Tuhan. Sehingga dalam hal ini, melalui ayatnya yang ke-6, dicamkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tetapi orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yang dimana Allah telah memberikan suatu mandat ilahi kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga penegasan dari Paulus lewat firman Tuhan, camkanlah ini untuk orang-orang yang menabur. Dan ayat yang ke-7 di situ dikatakan untuk kita bisa memberikan apa yang kita ada untuk pekerjaan Tuhan dengan disertai kerelaan hati kita. Dan bagiannya yang kedua adalah ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Di situ dikatakan seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Pembelajaran kita pada pagi ini adalah bagaimana kita bisa memiliki suatu motivasi, ya. Kita bisa memiliki motivasi yang benar di mata Tuhan ketika kita mau untuk memberikan akan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita bisa melihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, di situ dikatakan, Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Sebab itu
marilah kita oleh Dia yang senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikian inilah yang berkenan kepada Allah. Inilah sesuatu yang kita harus pahami, melandasi di dalam pengajaran firman Tuhan. Ketika kita mau untuk saling membagi, kita mau saling menolong, kita mau untuk saling memberi, kita harus memiliki motivasi. Melalui kitab Ibrani tadi dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir. Artinya apa, saudara? Dengan tutur kata kita, dengan perkataan kita, dengan perilaku yang kita bisa sampaikan kepada orang lain, merupakan suatu wujud daripada keteladanan, contoh yang baik ketika kita membawa diri kita untuk saling menghargai dan menghormati akan satu dengan yang lain, di mana dengan keberkatan Tuhan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang dalam kita melewati masa-masa ini tidak sulit. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita sungguh-sungguh melakukan dari kesemuanya ini. Dan itulah sebabnya melalui kitab Korintus ini, untuk kita bisa memiliki motivasi yang benar di mata Tuhan itu, ada sikap kita untuk kita saling membantu dan menolong ini. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, di mana saling membantu dan menolong inilah untuk kebersamaan kita, untuk kesatuan kita, untuk kesehatan kita, ketika kita sudah menikmati akan setiap berkat-berkat Tuhan sampai hari ini. Dan selanjutnya dikatakan pada bagian yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan kepada sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melewati hari-hari ini, ada suatu proses yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu namanya ujian. Demikian juga dalam kita melayani Tuhan, ada suatu proses di dalam ujian pelayanan kita. Ujian dalam pelayanan kita ini, apakah kita kuat, apakah kita sanggup, apakah kita masih mampu di dalam kita melewati waktu-waktu seperti ini. Begitu banyak kadang-kadang hal-hal yang kita lihat, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita bisa untuk saksikan, kadang-kadang membuat hati kita ini tawar hati, seakan-akan apakah kita ini masih berkenan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Apakah kita masih betul-betul layak untuk kita bisa menolong akan orang lain? Apakah kita bisa saling untuk membagikan berkat kepada orang lain? Maka melalui firman Tuhan pagi ini, ujian dalam pelayanan yang kita lakukan adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Saya ulangi, ujian dalam pelayanan ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan untuk ucapan syukur kita kepada Allah. Tuhan mengizinkan kadang-kadang untuk kita melewati namanya fase-fase dalam kehidupan. Tuhan mengizinkan ketika kita menghadapi akan pergumulan-pergumulan ataupun masalah-masalah. Tetapi ingat bahwa janji Tuhan, bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah untuk meninggalkan engkau. Di dalam kondisi apapun kesulitan yang kita alami, di dalam persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri.
Karena pemazmur Daud mengatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi, di mana setiap Daud melangkah dalam kehidupan pelayanannya. Dan itu juga yang Tuhan sampai saat ini masih mempercayakan kepada kita ketika ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kita tidak seorang diri. Karena apa? Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan ujian dalam pelayanan itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lewat perenungan pagi ini, bahwa untuk setiap berkat Tuhan yang kita bisa syukuri, karena untuk mendatang kita untuk kuat dan memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sebagai kesimpulan kita pada pagi ini melalui ayat yang ke-14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Kerinduan disertai doa bersama akan memberikan berkat Tuhan yang sangat berlimpah. Ya. Dari perenungan kita pada pagi ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki hati seorang hamba, pasti ada suatu kerinduan kita yang disertai dengan doa kebersamaan untuk memberikan berkat Tuhan yang berlimpah itu. Ayat yang ke-14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kami oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Jelas saudara, kerinduan itu adalah harus ada di dalam hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan kebaikan Tuhan kita belum bisa membalas akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Dengan kasih karunia-Nya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita belum bisa untuk membalas sampai saat ini. Tapi biarlah dengan apa yang ada pada kita, apa yang ada di dalam hidup kita ini, kita terus untuk berusaha memberikan kepada Allah, memberikan kasih kita kepada Tuhan, hal-hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai penutup di dalam perenungan kita pada pagi ini, ayat yang ke-15 dikatakan di situ, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Artinya apa? Untuk kita selalu bersyukur kepada Allah atas setiap berkat yang kita boleh nikmati. Mensyukuri akan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, di mana kita bisa masih menikmati akan berkat-berkat Tuhan, bukan saja secara materi, tetapi secara kerohanian, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dengan doa kita kepada Tuhan, dengan ibadah kita kepada Tuhan, bahkan dengan hubungan komunikasi kita kepada Tuhan yang semakin intim, yang membawa kepada kita damai sejahtera. Biarlah lewat perenungan kita pada pagi ini boleh memberkati kita, dan biarlah lewat firman Tuhan pada pagi ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, dan kita diberikan berkat oleh Tuhan untuk kita kembalikan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk perenungan firman-Mu pada pagi ini yang boleh memberkati kami semua. Dan biarlah lewat perenungan ini, kiranya kami boleh diberikan kekuatan, dan kami boleh diberikan juga penghiburan, bagaimana juga kami selaku anak-anak-Mu untuk saling membantu, menolong satu dengan yang lain, dengan berkat Tuhan yang kami boleh terima, dan kami boleh nikmati. Mari Tuhan, pakai kami semua sebagai anak-anak-Mu, pakai kami semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena berkat itu adalah datang daripada Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu dipercayakan untuk saling menolong, membantu lewat berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, semuanya ini kami boleh terus belajar akan firman Tuhan, bagaimana kami boleh untuk bisa menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh untuk membagikan berkat Tuhan ini kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati untuk setiap jemaat-Mu,
Kalau pada saat ini ada yang lemah, ada yang sakit, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan berikan pemulihan kepada mereka untuk mereka dapat kembali sehat, mereka dapat kuat kembali, bahkan mereka juga diberikan penghiburan daripada Tuhan dan diberikan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mereka juga menghadapi pergumulan-pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar untuk mereka boleh dapat menikmati akan anugerah Tuhan ketika Tuhan masih memberikan akan kasih karunia-Mu kepada kami semua selaku jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh menjalani hari-hari kami boleh menjalani waktu-waktu kami ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi ini karena kebaikan Tuhan yang Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tetap senantiasa boleh mengingatkan, menuntun, bahkan menopang di dalam setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, suami, istri, kepada anak-anak, dan juga terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui GKR Peniel Karawaci. Tuhan memberkati untuk hamba-Mu, Pendeta Mauli Siahaan. Tuhan memberkati untuk setiap kemajelisan kami, mulai dari para evangelis, penatua, majelis dan penata layan. Biarlah kami hidup di dalam kasih setia Tuhan dengan kami terus membangun kebersamaan, kesehatian dan kesatuan kami untuk kami tetap bergandeng tangan di dalam kami boleh melihat visi dan misi daripada Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah kepala gereja kami yang agung yang Tuhan sudah peliharakan di dalam kehidupan kami selaku jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Sekaligus juga kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, TNI, Polri, tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan memberkati kami semua. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati kami semua agar kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur untuk waktu ini di mana tingkat daripada virus daripada COVID yang dalam keadaan yang lebih baik atau yang sudah menurun. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami bersama-sama dengan jemaat-Mu pada pagi ini atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan keadaan yang sekarang ini. Dan biarlah kami terus boleh melangkah untuk hari-hari kami ke depan, untuk kami tetap berpengharapan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada kasih Allah tetap menyertai memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.